Nyanyikan lagu tentang damai, nyanyikan lagu tentang kasih sayang. Yang kedua, kita pemuda Indonesia, terlebih pemuda di Kabupaten Bekasi ini, kita semakin berani menjadi pemuda yang berkomitmen, berani peduli, berani toleransi, berani bertanggung jawab, dan ikut mensejahterakan kota kita Kabupaten Bekasi. Dan juga kami mengharapkan dengan seminar ini menjadikan pemuda kita adalah pemuda yang unggul dan bekerja keras, jujur untuk menuju Indonesia Emas 2000. Sumpah Pemuda memiliki rasa nasionalisme yang sangat tinggi berkat semangat perjuangan yang terkandung di dalamnya. Berikut adalah makna Sumpah Pemuda. Saya akan berikan 3 makna Sumpah Pemuda. Yang pertama, menyatukan perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menekankan kebanggaan akan bahasa Indonesia. Yang ketiga, menjaga keutuhan bangsa. Bapak Ibu, teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, peserta yang selalu bangun pemudi-pemuda. Masih ada orang Bekasi yang buang airnya, BAB-nya pakai helikopter. Yang airnya nggak bergerak, gitu ya. Sudah mandi, jauh nggak bergerak, ini ditambah di mana Pak? Produksi ibu bapak, kan gitu. Ini tentu ini menggambarkan situasi sudah berubah, tapi mental kita ini. Saya sering bilang ketika pertemuan teman-teman di percepatan pembangunan Bekasi, karena saya termasuk anggota tim percepatan bersama dengan Pak Soni Sumarsono. Ini problemnya kita ini memang Bekasi belum berubah itu mindsetnya dari tradisi lama ke tradisi yang baru. Beda dengan Jakarta. Kalau Jakarta itu bisa dilihat dari gambaran film Sidul Anak Betawi. Bapak Ibu kalau lihat film Sidul Anak Betawi itu ada 2 jilid, ada 2 episode episode. Satu Dul Anak Betawi, satu Dul Anak Sekolahan. Kalau ibu bapak cermati Dul Anak Betawi itu sepak terjangnya ya anak Betawi lah, resep hiburan, kemudian sedikit berantem ya, ribut-ribut segala macam, kira juga ini. Tapi ketika Dul Anak Sekolahan berubah, Dul menjadi bijak, menjadi arif, ini segala macam. Ini menggambarkan bahwa anak muda Betawi yang asalnya itu seperti Dul Anak Betawi, ketika masuk sekolah berubah menjadi Dul Anak Sekolahan. Maka ucapannya ketika bertemu dengan pamannya Mandra, ini bisa nyambung nggak? Suka nonton Dul Anak Betawi? Kan masih ada. Ya, Mandra itu pamannya seperti itu. Kalau dia menyampaikan apa, kemudian Mandra bereaksi, maka Dul no comment. Sebab dia tahu kalau dikomentari pun tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada pasti jawaban siapa? Pamannya itu Mandra, lu tahu apa sih? Gua dulu hidup ke dimana Pak? Lu kan gitu. Maka Dul cukup ngulas dada sambil senyum-senyum kecil. Karena tahu pamannya ini nggak terdidik, jadi masih pakai apa? Cara pandang duduk. Silakan teman-teman yang datang. Saya belum menyebutkan apa, pokoknya selesai sama ini namanya. Saya kasihkan satu persatu berdoa. Ini menggambarkan semangat saya ini. Kita bangun Bekasi bersama-sama untuk apa? Berani maju, berani apa? Jujur tadi kata Pak. Ini kemudian juga berani bertanggung jawab. Nah, dulunya berubah pemudanya, tapi sayangnya Betawi yang tuanya enggak. Mana itu digambarkan di Bunyamin. Begitu Dul di wisuda jadi insinyur, maka bapaknya Bunyamin teriak di kampung. Apa kata Bunyamin? Anak buah jadi tukang insinyur. Ini anak buah jadi tukang apa?
insinyur, dia anggap insinyur itu seperti tukang sayur, kan gitu. Seperti tukang apa? Bengkel. Ini menggambarkan bahwa anak berubah, orang tua apa? Belum. Nah, saya nggak tahu bekas ini apakah anaknya sudah berubah, orang tuanya belum, atau dua-duanya belum. Nah, nanti kita yang ngukur semuanya. Tapi saya kira ketika sudah ada statement pemuda bangkit bersama menuju Bekasi Berani, ini gambaran ikhtiar kita akan bangkit bersama-sama mengantarkan Bekasi menjadi Bekasi yang berani maju sesuai dengan tantangan yang ada. Dan ini ada di pundak kita. Ini beragam. Kita bisa bayangkan kalau luhur dulu kita masing-masing egois, gitu ya. Satu sama lain mempertahankan maunya, selesai di negeri. Tapi semua orang tua kita begitu arif dan bijak duduk bareng mencari solusi kira-kira apa yang akan kita jadikan landasan dalam berbangsa, sehingga lahirlah konsep apa? Pancasila. Dan saya lihat di beberapa negara sekarang sudah melihat ini, kayaknya ini ideologi yang paling ideal Pancasila itu. Bahkan kan kemarin juga dari PBB sudah nyebut-nyebut soal apa? Pancasila yang menjadi landasan apa? Bangsa kita, ideologi kebangsaan kita ini. Ini menggambarkan, sudah dianalisis. Coba bayangkan Pak, kalau nggak ada ini, di kita ini kan bahasanya banyak, sukunya juga apa? Banyak, kemudian agamanya juga apa? Banyak, tapi bisa duduk bareng bersama, tidak ada masalah. Sementara di negara-negara tertentu, contoh sederhana misalnya Saudi saja, Arab itu menjadi berapa negara itu, agamanya sama kan itu, kemudian bahasanya juga apa? Sama, tapi apa? Terpecah-pecah. Kenapa? Tadi itu satu sama lain masing-masing membawa apa? Pandangan masing-masing. Nah, kita duduk bareng semua tokoh, kemudian merumuskan kira-kira supaya kita bisa hidup bersama, apa nih yang harus kita apa? Sepakati. Maka lahirlah Pancasila. Luar biasa. Karena Pancasila, coba ya, aman. Padahal kita luasnya, banyaknya, nggak kebayang. Ajaib. Jadi kalau saya mengatakan Pancasila ini kalau diibaratkan pewayangan Pendawa 5, yang itu yang punya jimat dayang jamu sekali mas saja. Jadi mata saya buat bangsa ini luar biasa. Kemudian juga yang berikutnya undang-undang, saya kira juga ini persoalan yang sudah menjadi kesepakatan. Yang berikutnya Bhinneka Tunggal Ika. Kita beragam banyak tapi tetap apa? Satu, sebagai apa? Anak bangsa, NKRI. Maka saya sering bilang, keragaman kita itu di mata saya, pertama, ini kehendak Tuhan. Saya kira agama manapun ini akan mengatakan, keragaman ini kehendak Tuhan. Sebab kalau Tuhan mau, kenapa tidak diseragamkan? Kan begitu. Tuhan Maha Kuasa. Dan semua Tuhan manapun, kita ini kan sama Tuhannya, kan begitu. Bahkan saya baca, konsep keberagamaannya juga sama kok. Misalnya kalau di Islam dikenal dengan istilah rahmatan lil alamin. Kemudian di agama apa? Di agama Kristen itu kan dikenal dengan kasih, ya, cinta kasih. Kemudian di paroki, di Katolik cinta apa? Damai. Kemudian di apa itu? Hindu itu ada yang disebut apa itu? Asih, ya. Ya, jadi ia adalah kamu, dia adalah kita. Jadi kalau kita katakan memberi dia, itu sama seperti pemberian itu apa? Kita kalau sakiti dia, itu sama seperti menyakiti kita. Ini kan soal cinta kasih juga sebenarnya, cuma dalam bentuk bahasa apa? Kemudian di Hindu ada yang disebut dengan catur dharma, apa itu? Yang 4 budi luhur. Buddha itu. Yang pertama persahabatan, kemudian yang kedua cinta kasih, sama masih kalimatnya apa? Cinta kasih. Kemudian yang berikutnya
itu toleran, kemudian apa? Simpati. Itu semuanya juga sama, menggambarkan rahmatan lil alamin. Artinya apa? Mengasihi seluruh alam. Jadi misi agama semuanya sama sih. Jadi sekalipun berbeda, itu soal apa? Soal lahir aja kalau saya melihat. Mungkin beliau kalau lahirnya itu di Cikarang, kaum utara, mungkin jadi muslim. Ya kan? Karena memang lingkungan apa? Seperti itu. Jadi maksud saya, jangan kita perdebatkan perbedaan kita apapun gitu. Termasuk besok perbedaan milih apa? Presiden. Gak usah gara-gara pemilihan itu seleranya ke sini kemudian pasang portal kan gitu. Ya yang penting semua kita punya hak pilih kan begitu. Soal pilih yang mana? Soal selera Pak. Gak bisa dipaksakan. Orang yang gak berselera pakai batik dipaksakan pakai apa? Batik pasti gak nyaman dia pakainya kan begitu. Jadi kalau maunya saja sudah aja sesuai dengan selera pilihan. Yang gak boleh jangan gak milih. Yang disebut dengan apa? Golput. Golput. So, kalau dalam konteks agama saya kira agama lain juga sama ya. Kita punya kewajiban untuk menentukan pemimpin kan begitu ya. Jadi menentukan pemimpin hukumnya wajib. Maka pemilihan umum itu sebenarnya juga hukumnya apa? Wajib. Nah karena wajib kita pun sebagai rakyatnya wajib menyelesaikan pemilihan umum. Nah wajibnya maksudnya itu apa? Berkontribusilah pada saat dilaksanakan. Salam Pancasila. Nah, Salam Pancasila. salam. Salam Pancasila. Salam. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Komandan Korem 051 Wijayakarta. Kalau ingin tahu kantor saya dekat sini kok nggak jauh-jauh, yang ada Patung Kuda. Sebelumnya untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, bahwasanya saya berada di naungan Kodam Jaya Jayakarta yang kantornya ada di Cawang. Jadi Kodam Jaya Jayakarta ini memiliki 2 korem. Salah satunya adalah Korem 051 yang ada di Bekasi, dan yang satu lagi Korem 052 yang ada di Tangerang. Jadi Korem 051 ini membawahi 5 wilayah atau 5 kodim, yaitu Kodim Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Depok. Itu adalah wilayah tanggung jawab saya. Kemudian kalau Korem 052 yang ada di Tangerang itu membawahi 4 wilayah, yaitu wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat, Tangerang, dan Tigaraksa. Kemudian ada lagi satu kodim di Jakarta Pusat. Kenapa itu kodim Jakarta Pusat tidak di bawah Korem? Karena posisinya berada di pusat pemerintahan, sehingga kodim Jakarta Pusat itu langsung di bawah kendali Panglima Kodam Jaya Jayakarta. Jadi untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, Kodam Jaya Jayakarta itu terdiri dari 10 kodim. 5 masuk kodim saya, 4 masuk kodim Korem 052, dan 1 lagi langsung di bawah kendali Panglima. Nah, kami ini selaku Subkompartemen Strategi merupakan perpanjangan tangan dari Kodam Jaya yang melaksanakan tugas pembinaan teritorial. Apa itu pembinaan teritorial? Kami memiliki tanggung jawab untuk membina aspek geodemo, konsos yang harus kita bina dengan semua stakeholder. Harus bersinergi dengan melakukan 3 metode. Ada metode bakti TNI, ada metode konsos, dan ada metode tahwil. Nah, untuk itu bisa terlaksana, maka kami selaku aparat teritorial harus memiliki 5 kemampuan teritorial. Itu kemampuan manajemen teritorial, kemampuan jika deteksi dini, kemudian kemampuan penguasaan wilayah, kemampuan komunikasi sosial, dan kemampuan perlawanan wilayah. Nah, salah satu metode yang kami lakukan di sini adalah metode komunikasi sosial. Bagaimana kita melaksanakan pembinaan potensi kepada generasi muda terkait masalah ideologi Pancasila dan lain sebagainya. Nah, itulah salah satu subkompartemen strategis yang dilakukan oleh Korem 051 Wijayakarta. Kemudian tugas pokok kita, mungkin Bapak Ibu sudah tahu di dalam undang-undang
nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Di situ juga ada jati diri TNI di pasal 7. Di mana di pasal 7 itu kita adalah tentara rakyat, tentara nasional, tentara profesional, dan tentara kebangsaan. Tentara rakyat kita bekerja semata-mata untuk kesejahteraan rakyat. Seperti yang sudah kami lakukan tempo hari di tanggal 1 November 2023, kami membuat namanya Taman Pancasila. Jadi di wilayah-wilayah Korem itu ada kode-kode. Di masing-masing kode itu ada koramil, dan di masing-masing koramil itu ada namanya Kampung Pancasila. Nah, kami sendiri Korem membuat apa yang namanya Taman Pancasila. Yang kemarin datang Bapak Wakil Presiden, tepatnya di Taman Pancasila lahan pertanian terpadu yang ada di Desa Wanajaya Cibitung. Nah, kemarin Bapak Presiden datang ke sana, melihat langsung. Kenapa saya menanamkan itu namanya Taman Pancasila? Karena saya ingin menumbuhkan lagi, menanamkan lagi kepada masyarakat yang berkunjung ke sana tentang implementasi dengan Pancasila. Yang kami lakukan di situ bagaimana? Kami melakukan pembuatan banner-banner di situ berupa pesan-pesan moral dan sebagainya. Termasuk aktivitas di situ pun juga begitu. Ya, kita membuat namanya UMKM. Kita membuat di situ ada sarana tempat ibadah. Ya, kita di situ membuat bagaimana adanya taman baca dan lain sebagainya. Ya, ada UMKM dengan adanya pasca COVID-19, kami mengajak masyarakat untuk bangkit lagi. Ya, untuk menata ekonomi lagi. Kita bergotong royong. Kita sesama anak bangsa, sesama makhluk ciptaan Tuhan. Kita bekerja sama ya untuk kesejahteraan mereka semuanya. Nah, ini yang kita lakukan oleh Korem, salah satunya bagaimana kita menanamkan ideologi kepada masyarakat sekitar tanggung jawab kami, termasuk adanya kampung Pancasila. Jadi kalau adik-adik zaman sekarang itu harus menggunakan metode lain, karena dengan perkembangan ilmu teknologi ya kita cara memberikan materi pun tidak seperti kita dulu, tapi juga harus sekarang ini melalui aplikasi-aplikasi ya, dengan menggunakan media sosial yang ada sesuai dengan perkembangan ilmu teknologi saat ini. Nah, yang perlu kita ketahui bersama, saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian mengingat sejarah masa lalu. Bukan berarti saya mengungkit masa lalu, bukan. Saya mengingatkan kembali bagaimana sejarah bangsa kita sampai kita elok seperti ini. Kita melihat pada saat pergerakan nasional adanya dua kerajaan besar di Asia Tenggara, ya, Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Itu runtuhnya karena apa? Itu runtuhnya bukan karena invasi, bukan karena serangan dari negara-negara lain atau dari kerajaan lain, tapi runtuh karena konflik di dalam. Karena konflik di dalam, kemudian masuklah kepada pergerakan nasional. Ya, kita datang Belanda, Jepang dengan sekutunya dan sebagainya. Kita kalah karena masih bersifat kedaerahan, masih masing-masing. Tapi ketika adanya pergerakan Sumpah Pemuda Kebangkitan Nasional, seluruh anak muda bersatu padu, akhirnya kita bisa mencapai kemerdekaan. Kemudian melihat lagi bagaimana perkembangan negara-negara yang tetangga-tetangga kita, seperti Suriah, Libya dan sebagainya. Ya. Suriah itu dulu seperti Jakarta, Bapak Ibu. Gedungnya megah-megah, bangunan gerejanya bagus-bagus, bangunan masjidnya bagus-bagus, semua sarana ibadah itu bagus-bagus, tertata rapi. Tapi sekarang bagaimana kondisinya? Hancur, berantakan. Karena apa? Ya karena konflik di dalam. Nah, sekarang kembali kepada kita, apakah mau bangsa kita itu, negara kita seperti itu? Pasti kita sependapat tidak mau. Tapi luar biasa model kita. Negara kita adalah negara besar. Negara kita adalah negara yang paling kaya. Ya, bayangkan saja, pulaunya itu tadi berapa pulau? 17 lebih sekian pulau lebih. Belum lagi suku bangsanya, ya, beraneka ragam budayanya. Ya, mulai dari Aceh, sudah kelihatan kulit kita sudah mulai hitam-hitam. Betul nggak? Masuk ke Sumatera,
kuning lagi, masuk ke Jawa agak coklat lagi, ya kemudian masuk ke Maluku hitam lagi, ke Papua rumputnya sudah keriting, tapi masih bisa bersatu sampai terpikir oleh founder kita itu. Akhirnya founder kita itu apa yang perlu kita luluskan supaya dengan pulau-pulau yang terpencil, berbeda agama, berbeda suku adat istiadat, oke, mari kita lahirkan namanya Pancasila. Ya. Sampai terpikir ke situ founder kita itu, supaya pulau-pulaunya, walaupun pulau-pulaunya tersebar, ya, kemudian sukunya beraneka ragam, tapi harus tetap bersatu utuh, ya, bawah naungan negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita melahirkan apa yang namanya Pancasila. Ya, dengan Bhinneka Tunggal Ikanya, sungguh luar biasa. Ya, kita sampai saat ini masih bersatu. Nah, inilah yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya khususnya kepada adik-adik saya generasi muda ini. Ya, karena nanti ke depan lalu lalang dan sebagainya mobil, saya nggak kepikir ini kerja apa ini ya, nggak kebayang. Akhirnya saya terpikir, wah iya memang luar biasa. Ya,